Selamat datang di channel Pasana iTech. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share juga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pasana iTech. Kali ini kita akan bahas tentang database engineering. Di dalam database engineering ini kita akan bagi menjadi tiga, yaitu tentang definisi data model, generate data schema, connective query live database, sinkronisasi model chain. Di dalam relasi ini kita akan bagaimana merancang database di EA menggunakan contoh sederhana yang ditunjukkan di beberapa bentuk sini. Pertama, tentang general database dan connective query, kemudian sinkronisasi model, kemudian ada lagi perubahan mode di dalam DDL dengan konsep-konsep canggih. Template yang kita gunakan ada dua, yaitu kita ambil customer dan account, customer atau data pelanggan, dan beberapa data account. Nah, di tabel ini kita akan modelkan di dalam kelas store tab dan kelas di dalam model sebagai atribut UML store tab-nya. Tentu saja dibuat skema base data penjualan ini, database untuk mengeksekusi query terhadap database. Model database ini mensinkronkan sebuah perubahan melalui dengan menerapkan desain. Kita akan ambil contoh, yaitu database Fiberbit ya. Fiberbit menunjukkan di mana setiap perubahan relasi. Kemudian kita nanti akan contohkan database DBMS dengan MySQL. Nah, kemudian model data fisiknya tentukan membantu untuk setiap target. Data fisik untuk membantukan setiap target dengan kita klik platform browse-nya atau project browse. Kita bisa pilih database engineering-nya di sini, bisa database model, MySQL dan lain-lain. Nah, kita coba contoh di sini ada dua, yaitu database atau DBMS Fiberbit, kemudian MySQL. Oke, kita langsung ambil paket di mana mengatur ulang subpaket di dalam pola pemodelan, yaitu database model. Kita coba lihat di browse project. Kita coba buat table dulu. Kita klik toolbox-nya untuk data model. Di sana ada table, view, prosedur dan lain-lain. Kemudian kita bisa klik database build-nya untuk mengkoneksikan seluruh atau mensinkronkan seluruh database, baik dari tabel, view, prosedur dan lain-lain. Kemudian klik kanan folder table, new table. Kemudian kita buat tabelnya, kita beri nama customer. Di customer itu kita beri nama tabelnya. Kita identifikasi sehingga kunci utamanya bisa terlihat, misalnya customer ID. Nah, customer ID itu kita buat tipenya integer, kemudian PK-nya sebagai PK dan not null. Kemudian setelah kita buat semua, first name, last name, kemudian varchar, tipe datanya, kemudian kita constraint-kan ya, kita buat constraint agar nanti bisa berkomunikasi ya, atau koneksi antara korelasi antara data customer dan data account nanti. Di mana constraint ini kita buat PK customer, agar nanti di sana kolom customer dan page name-nya. Kita buat
di situ PK-nya kita sudah lihat di sebelah browse di table custom. Kemudian kita balik ke tabel, kita tambahkan lagi nama tabelnya yaitu tabel con dengan nama fieldnya adalah con ID, nama, name, tipe. Oke, kita bisa buat data modelnya yaitu data model hybridnya di sana. Kita sudah buat dua con table untuk di-linkkan yaitu table customer kemudian table con. Setelah kita buat tadi constraint-nya yaitu constraint PK customer ID kemudian constraint con ID. Kita setelah selesai pembuatan tabelnya, ada table itu kita coba instankan di mana banyak koneksi untuk memfasilitasi sinkronisasi antara tabel untuk menguji memproduksi base data yang akan kita buat. Oke. Setelah itu kita coba add yang di situ kita ambil sales database produk sama sales database test. Kemudian di dalam pembuatan koneksi ini di DB ini kita coba menggunakan Fiberbit DBMS. Setelah kita selection ambil datanya yaitu data Fiberbit dengan extension FDB. Kita tes, open test. Kemudian klik kanan, kita aktifkan koneksi database-nya. Setelah kita koneksikan database-nya, kita buat SQL pad-nya. Di sini saya gunakan SQL pad untuk memverifikasi milik database apakah dia kosong atau tidak. Kemudian dari SQL pad itu kita buat query-nya untuk melihat apakah data itu permintaan terpenuh atau tidak. Kemudian permintaan dari penyimpanan file itu di dalam pad-nya kita tes modelnya, kita simpan dulu, kita coba buat query show-nya atau show query atau menampilkan query table-nya ya. Untuk store tab UML kita coba lihat di query-nya, di mana di situ di 3 itu adalah sebelum mengubah koneksi query kita definisikan di general database dan physical database-nya. Kita bandingkan, disinkronkan. Oke, kita kembali lagi ke table, kita show parameter. Nah, di situ nama tabelnya sudah ada, kemudian ODBC-nya belum terkoneksi atau belum action di antara constraint PK customer dan account PK account. Nah, kita coba mensinkronkan di situ. Setelah sinkron ya, kita baru lihat actionnya create account, kemudian create customer. Kita coba exclude DDL-nya di script-nya yaitu create account database-nya. Nah, kita bisa simpan. Nah, setelah itu bisa kita lihat hasilnya yang kita create tadi, recreate table-nya, kemudian koneksinya untuk membuat PK-nya. Oke, setelah itu kita jalankan query, show query di situ di run.
Kemudian kita modifikasi, coba kita modifikasi desain sinkronnya. Misalnya kita membuat perubahan pada data terlebih dahulu. Kita coba di situ kita modifikasi atau edit di customer. Misalnya kita tambahkan di situ address, varcharnya berapa, itu merubah kembali struktur tabelnya. Model pelanggan skemanya kita lihat di situ, linknya berapa, kolomnya berapa, addressnya. Setelah ada sinkronisasi, kita harus sinkronisasi dulu perubahannya. Oke, setelah kita rubah dengan altar, kita bisa lakukan lagi yaitu show database-nya ya. Show database-nya di mana di situ ada komparasi, database komparasi antara verifikasi menggunakan pet tadi untuk mengeksekusi query yang menempel di query yang berjalan. Misalnya kita selection di sana petnya, kita coba tambahkan di situ fontnya ya. Kita bandingkan dengan pembuatan skema di UML. Nah, kita lihat di situ. Kemudian setelah kita masuk ke Paperbreed tadi SQL, kita mencoba membuat dengan MySQL. Kalau tadi Paperbreed, kita coba menggunakan instan MySQL. Dalam AI ini Anda akan mengkoneksikan antara drip MySQL yang Anda pilih dengan menggunakan ODBC. Kita coba menggunakan ODBC sebagai ini pembelajaran kita. Nah, kita koneksikan data ODBC-nya, misalnya kita ambil data source-nya lokal, kemudian kita username root, kemudian database-nya namanya salah sampel. Oke, sukses. Setelah itu kita menghubungkan data fisik dengan MySQL kita. Kita buka lagi data pool-nya untuk SQL, untuk koneksinya seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita coba lokal MySQL, kita pilih ODBC untuk alat koneksinya, kita pilih lokal. Oke, sudah sukses. Kita tes, saya tes dripnya. Oke. Kemudian kita coba tambahin dulu ya query-nya, show query-nya, karena tadi belum bisa lihat show query-nya apa yang tabelnya bisa lihat dari tabel sampel tadi. Oke, ternyata belum ada. Coba kita koneksikan dari tabel yang pernah kita buat tadi, yaitu tabel account dan tabel customer. Kita generate agar tampil di show tabelnya. Kita refresh. Setelah kita generate tadi sudah keluar di sini, sudah masuk ke account dan customernya, dan kita ganti pilih database-nya dengan MySQL, yaitu database-nya bisa kita pilih beberapa macam yang bisa kita ambil. Kemudian dari show pet itu sendiri, kita bisa lihat komparasi apakah sudah masuk atau belum di database. Kita generate dulu untuk DDLL-nya ya.
supaya nanti semua table pil-pilnya masuk. Setelah exclude semua, kemudian kita show table, kita run, ternyata di bawah itu sudah ada table in salesnya. Di situ ada account, ada customer. Kita coba show, kita jalankan, kita running show column from customer nya, kemudian di situ kita bisa lihat tabelnya, tabel datanya. Kemudian kita masuk ke pembuatan model fisik yang baru, yaitu model paten, start physical datanya, serta reprint physical database modelnya. Nah, di sini ada 6 bagian. Kemudian ada DDL-nya, query-nya, kemudian ada sinkron datanya. Di dalam EA ini kita akan bahas tentang konsep data lain, di mana demonstrasi penyesuaian DDL-nya untuk kedepannya. Nah, ini adalah tampilan model EA-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and share ya.